Alhamdulillah. Kita lanjutkan sekarang materi harga terendah antara eh, harga pokok dengan harga pasar, kemudian metode eceran nanti ya, metode harga pokok dan seterusnya. Nah, kita mulai ya. Ya, masih di persediaan ya. Lanjutan dari persediaan. Kita mulai nilai terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Nah, prinsipnya biaya harga pokok atau biaya historis tidak dapat diterapkan apabila manfaat atau kemampuan untuk menghasilkan pendapatan di masa depan dari aktiva itu tidak lagi sebesar biaya awal. Nah, persediaan yang mengalami penurunan manfaat masa depan ini akan dinilai berdasarkan nilai terendah antara biaya atau harga pokok dengan harga pasar atau disebut dengan low cost per market atau disingkat dengan LCM ya. Nah, bukan berdasarkan biaya awal. Nah, aturan umum LCM ini persediaan dinilai pada nilai terendah antara harga pokok dengan harga pasar, dengan harga pasar dibatasi hingga jumlah tidak melebihi nilai realisasi bersih atau tidak lebih dari nilai NRP atau nilai realizable value atau batas atas, dan NPM net profit margin atau batas bawah ya. Nah, kita ambil contoh di sini ya. Misalkan persediaan barang A, ini ada barang A, barang B, barang C, dan barang D. Nah, barang A total kuantitasnya ya, total kuantitinya itu 400, harga per unitnya itu 10,25, sementara nilai pasar unit berdasarkan harga pasar 9,50. Nah, maka 400 kali 10,25 ya. Jadi 410 ya. Sementara 400 kali 9,50 itu adalah 3.800 ya. Jadi 4.100 dengan 3.800, maka yang terendah adalah 3.800. Nah, kemudian persediaan B itu 120, sementara harga per unitnya 22.500 dan harga per unit pasar 24,10. Jadi 120 kali 22,5 dapat 2.700 dan 120 kali 24,10 dapat 2.2892. Nah, maka yang diambil adalah 2.700. Nah, sementara untuk persediaan C 600 kali 8 ya. Kemudian untuk harga pasarnya 7,75. Nah, 600,8 dapat 4.800, kemudian 600 kali 7,75 4.650. Maka yang diambil adalah 4.650. Harga terendah antara 4.800 dengan 4.650.
Dan persediaan D itu kuantitinya adalah 280, sementara harga per unitnya 14, dan harga per unit menurut harga pasar 14,75. Nah, maka 20 kali 14 itu 3.920, dan 280 kali 14,75 dapat 4.130. Nah, maka yang diambil adalah yang terendah, yaitu 3.920. Nah, maka dari ini kita total ya, untuk harga per unit dengan harga pasar, ada untuk harga berdasarkan harga pokok itu 15.520, sementara harga pasar itu 15.720 ya. Nah, total harga terendah antara harga pasar dan harga pokok dengan harga pasar itu 15.70 ya. Jadi 15.20 dikurang 15.70, maka harga per unitnya itu 450 ya. Jadi penurunan pasar berdasarkan item yaitu 450. Nah, itu untuk mencari itunya ya. Kita lanjutkan. Nah, konsep untuk biaya atau harga pokok adalah harga perolehan persediaan yang dihitung dengan memakai salah satu metode berdasarkan historis, yaitu biaya rata-rata, FIFO, dan LIFO. Nah, istilah pasar atau market dalam LCM atau harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar tadi berarti biaya untuk mengganti barang melalui pembelian atau reproduksi. Nah, pasar mengacu pada jika bisnis eceran, yaitu tempat barang yang dibeli. Kalau manufaktur biaya reproduksi ya. Nah, kemudian untuk barang yang harus dinilai berdasarkan biaya harga pokok atau biaya pengganti, mana yang lebih rendah? Jadi antara harga pokok dengan harga pasar tadi mana yang lebih rendah? Nah, mengapa pakai biaya pengganti yang digunakan untuk menyatakan nilai pasar? Nah, alasannya bahwa penurunan biaya pengganti suatu barang biasanya mencerminkan atau meramalkan penurunan harga jual agar mempertahankan tingkat laba kotor yang konsisten. Ya, ini salah satu juga untuk penilaian. Nah, jadi nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam keadaan bisnis normal, dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan penjualan yang dapat diprediksi secara layak atau secara secara yang dapat direalisasi gitu ya, secara layak, secara mudah gitu ya. Nah, nilai realisasi bersih dikurangi dengan margin laba normal ya. Nah, jadi nilai realisasi bersih dikurang dengan margin laba normal. Itu untuk konsep itunya ya. Nah, kita ambil contoh misalkan perusahaan memiliki persediaan barang yang belum jadi dengan nilai jual 1.000, estimasi biaya penyelesaian
300 dan margin laba 10%, maka dapat dihitung NRV dan NPM-nya persediaan awal, persediaan dengan nilai jual 1.000. Nah, estimasi biaya penjualan 700, maka margin laba 10% dari nilai jual persediaan itu 100, maka realisasi bersih laba normal 600 ya. Ini yang bisa itu ya. Nah, kita masuk ke metode eceran ya. Metode eceran. Nah, metode harga eceran ini sering dipakai oleh pedagang pengecer seperti pasar swalayan atau serba. Nah, asumsi yang dipakai dalam metode ini adalah bahwa rasio perbandingan biaya terhadap harga eceran persediaan akhir itu sama dengan rasio biaya terhadap harga eceran barang yang tersedia untuk dijual selama satu periode. Nah, syarat yang harus dipenuhi agar metode ini dapat digunakan adalah adanya catatan harga jual dan harga eceran setiap barang yang dibeli. Nah, rasio biaya terhadap harga eceran barang yang tersedia untuk dijual itu harus senantiasa dihitung ya, harus selalu dihitung. Nah, jadi metode harga eceran ini berdasarkan hubungan antara harga pokok yang tersedia, barang yang tersedia untuk dijual dengan harga eceran dari barang yang sama. Jadi ada harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Kemarin kita sudah menghitung barang tersedia untuk dijual, yaitu kemarin apa saja kemarin? Terdiri dari persediaan awal tambah pembelian ya, dapat barang tersedia untuk dijual. Nah, dibandingkan dengan harga eceran dari barang yang sama. Nah, harga eceran semua barang dagang harus ditetapkan dan dijumlahkan keseluruhan. Nah, jadi persediaan eceran yaitu harga pokok barang tersedia untuk dijual atau harga eceran dikurang dengan penjualan bersih dalam satu periode. Untuk rasionya dapat dihitung harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dibagi harga pokok barang tersedia untuk dijual berdasarkan eceran ya. Nah, jadi estimasi harga pokok persediaan adalah persediaan eceran dikali rasio biaya terhadap harga eceran barang yang tersedia untuk dijual. Nah, kita ambil contoh saja di sini. Atau langkah pertama yang harus kita lakukan, misalkan persediaan barang, kemudian ada pembelian, ada barang yang tersedia untuk dijual. Nah, tadi dari kemarin juga sudah kita ini, persediaan awal ditambah pembelian itu dapat barang tersedia untuk dijual. Nah, di sini berdasarkan harga pokok, persediaan awal 19.400, kemudian ada pembelian 42.600, maka barang tersedia untuk dijual 19.400 ditambah 42.600 dapat 62. Sedangkan menurut retail ya 36 untuk persediaan awal, kemudian ada pembelian 64, total persediaan untuk dijual, barang yang tersedia untuk dijual itu 100.000. Maka rasio biaya terhadap harga eceran 62.000 dibagi 100.000. Dapat 62. Nah, sudah dapat rasionya 62% ya. 62%. Rasionya ya, untuk menentukan rasio terhadap harga eceran. Yang kedua, nah dari sini tadi, dari harga barang tersedia untuk dijual, kemudian penjualan selama bulan Januari
itu 70.000, maka persediaan akhir per 31 Desember adalah 30.000, 100 dikurang 70. Ya, jadi penjualan berdasarkan eceran itu 70.000, maka dapat 30.000 persediaan akhirnya. Sudah kita itu ya, sudah dapat persediaan akhir menurun harga eceran. Maka langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah yaitu mengkalikan nilai persediaan akhir tadi, yaitu menghitung estimasi persediaan akhir, yaitu 30.000 tadi menurut harga eceran kali 62% rasio yang ada tadi. Maka total estimasi persediaan akhir adalah 18.600. Ya, 30.000 kali 62%. Itu untuk menghitung estimasi persediaan akhir. Sampai sini ada yang perlu ditanya kira-kira? Izin bertanya, Ada Pak. yang perlu ditanya? Ya, silakan. Itu yang ini, yang sell for Januari, itu yang 70.000 itu dari mana tadi, Pak? Sama yang ini yang 30.000. Yang 70.000? Iya, Pak. Ya, itu penjualan selama bulan Januari menurut eceran. Oh, dari soal ya, Pak? Ya, dari soal. Misalkan kalau yang 30.000-nya? Kenapa? Yang 30.000-nya, Pak? Sama, dari soal juga. 30.000 kan dari itu. Dari ini tadi. Sebelumnya sudah dihitung kan 30.000 ini kan? Dari 100. 100 dikurang 70, dikurang penjualan, dapat 30.000. Oke, jadi Pak. barang yang tersedia untuk dijual dikurang barang yang terjual, dapat itu kan? Dapat persediaan akhir kan gitu ya? Iya, Pak. Ya, itu ya. Dapat. Nah, maka langkah terakhir adalah menghitung estimasi persediaan akhir, yaitu 30.000 tadi, sisa persediaan akhir menurut retail dibagi rasio tadi ya, rasio antara harga pokok dengan harga eceran. Ini tadi ya, 62 dibagi 100 dapat 62%. Maka terakhirnya adalah 30.000 sisa ini ya, sisa persediaan akhir dikali 62%. Maka perkiraan untuk persediaan akhir adalah 18.600. Jadi untuk harga eceran ini ya, metode eceran ini adalah untuk memperkirakan persediaan akhir ya, kira-kira berapa gitu ya. Jadi biasanya kita misalkan dalam jangka waktu 3 bulan, kira-kira persediaan akhir berapa. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Untuk persediaan akhir yang sebenarnya nanti kan di 31 Januari ya. 31 Januari ini berdasarkan metode 3 bulanan gitu ya. Nah, yang sebenarnya nanti di 31 Desember yang sebenarnya nanti yang kemarin kita hitung ya. Akhir tahun biasanya. Tapi kalau kita mau menghitung kira-kira persediaan kita di akhir Januari, biasanya dihitung 3 bulanan, 6 bulanan gitu ya. Nah, bisa kita hitung dengan metode eceran ini kalau kita itu ya. Jadi ini kira-kira gitu ya. Kira-kira tapi mendekati dengan persediaan gitu ya. Tidak jauh dari persediaan yang ada. Bisa kita hitung dengan metode harga eceran ini ya. Nah, coba ini hitung seperti tadi ya. Nah, ini. Di zoom, Pak. Udah. Kecil. Udah belum? Kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Kecil, udah ya? Pak. Agak di zoom. Warnanya ini Pak. Kalau hitam mungkin kelihatan. Oh, ini itu ya warnanya ya.
Bentar. Ini di zoom ya, diperbesar. Kelihatan? Kelihatan Pak. Ya. Nah. Izin tanya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, kalau kita lihat ini kan artinya tadi ada evaluasi kita untuk mendapatkan nilai perkiraan taksir persediaan bisa bulanan, bisa triwulan, semester, dan yang pasti itu kan adalah di akhir tahun Ya. per 31 Desember. Nah, dalam tahun berjalan apabila ini kita masukkan dalam sistem akuntansi, Pak, itu kan nanti di laporan rugi laba karena belum masuknya persediaan yang terakumulasi secara keseluruhan, itu kan akan menghasilkan tampilan laba yang cukup tinggi, Pak. Bukan seperti itu, Pak, nanti? Oh enggak, ini kan itu antara harga eceran dengan harga pokok. Enggak, maksud saya begini, Pak. Maksudnya begini. Kita pembelian karena namanya transaksi itu kan pasti dilakukan penjurnalan gitu, Pak, ya. Artinya setiap transaksi kita jurnal sehingga persediaan itu akan menjadi terakumulasi bertambah terus. Kemudian penjualan juga seperti itu. Nah, cuman kita dalam dua hal ini, apabila kita hanya menjurnalkan pembelian dan penjualan, kita kan belum bisa melihat secara real keuntungan dalam bulan berjalan gitu, Pak, karena belum adanya perhitungan persediaan akhirnya berapa gitu kan sesuai dengan hasil selisih ini. Nah, itu yang kita masukkan tadi. Apakah nanti pada saat kita 3 bulanan itu nanti kita masukkan asumsi ini sudah dapat memprediksi termasuk labanya dalam kurun waktu 3 bulan itu, Pak? Iya. Ini untuk memprediksi saja ya, bukan untuk catatan yang sebenarnya. Iya, bukan. Nah, bisa kita memprediksi bahwa laba persediaan, laba dan sebagainya bisa kita prediksi dengan cara ini gitu. Karena kita belum itu kan nanti akhir tahun baru bisa kita laba yang sebenarnya. Karena gini, Pak, ini kan manfaatnya adalah kita kalau sampai akhir tahun baru kita melakukan semacam cross check terhadap jalannya usaha, itu kan berpotensi kita tidak mengetahui secara real dalam konteks rasio-rasio yang terjadi di dalam tindakan dalam bulan berjalan. Betul. Iya, benar itu. Jadi ini digunakan untuk memprediksi saja gitu ya. Kalau kita jual berapa sih sebenarnya gitu kan? Kan berdasarkan pembelian tadi kan berdasarkan catatan. Berdasarkan retail yaitu berdasarkan yang kita jual sehari-hari kan gitu ya. Iya, Pak. Ya, nah itu jadi tadi karena ada perekatnya di sini antara perbandingan antara rasio harga pokok yang sebenarnya dengan harga eceran, maka dapat perbandingan itu rasionya 62%. Nah, kalau kita jual sekarang persediaan saya kira-kira di 31 Desember ini 30.000. Jadi berapa nilai persediaan berdasarkan berdasarkan catatan sebenarnya gitu ya. Jadi 18.600. Ini mendekati dengan persediaan yang sebenarnya gitu. Walaupun bukan sebesar ini, tapi mendekati gitu ya. Karena kemudian Pak nanti gini, Pak. Kemudian nanti apabila ini kita lakukan misalkan 3 bulan atau 6 bulan gitu, Pak, ya. Hal-hal macam ini kita lakukan. Nah, pada saat kita sudah mendapat nilai asumsi seperti ini adalah 18.600,
apakah juga ini langsung kita buatkan dalam konteks jurnalnya supaya nanti tergambar Oh, di dalam konteks rugi labanya, Pak? enggak, bukan ini yang di jurnal. Oh, Jurnal enggak. kan itu enggak ada dualisme itu kan. Iya, Jurnal iya. kan jurnal berdasarkan pembelian, berdasarkan penjualan kan gitu ya. Nah, ini Iya, iya. penjualan ini kan sudah termasuk laba yang kita harapkan kan gitu. Makanya dia Iya, lebih iya. lebih besar itunya. Kan gitu kan? Iya, iya, iya. Karena Iya, termasuk laba di sini. iya, Maka ada laba di dalamnya, Pak. persediaan yang sebenarnya adalah 18.600 itu karena sudah ada rasio tadi kan gitu ya. Karena Oh, di iya. retail ini termasuk Mm-mm. apa namanya? Penjualan ini kan sudah termasuk laba yang kita Iya. harapkan. Iya, 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 Pak. Maka menurut retail persediaan segini kan gitu ya. Padahal antara Mm-mm. harga ini kan ada perbedaan harga itu karena ada laba yang kita harapkan gitu ya. Laba yang sudah dimasukkan di dalam analisa ini, Pak ya. Iya, kan penjualan Oh, Januari ini penjualan yang sebenarnya kan gitu ya. oh, iya, iya. Penjualan yang sebenarnya. Oke, Pak, Maka terima kasih, Pak. ada nah, itu ya. Ya oke, coba di itu yang tadi latihan soal dilanjutkan ya. Silakan ini coba. Pak, itu yang ongkos angkutnya berarti masuk yang ke biaya dan harga eceran pembelian masing-masing, Pak? Apa gimana? Ongkos angkut kan di itu kemarin, di di harga pokok kan. Ingat menghitung harga pokok kemarin, jangan lupa yang kemarin yang sudah kita pelajari kemarin, jangan lupa bahwa biaya angkut itu adalah untuk menghitung harga pokok. Masuknya di metode harga pokok kan gitu ya. Bukan di eceran. Eceran dia nggak ini. Itu ya. Ya, Pak. Ya, silakan di ini. Nanti kita bahas ya. Udah, Pak. Gimana? Udah, Pak. Sudah. Udah, Pak. Ya, sudah. Ntar tunggu yang lain sebentar ya.
Yang lain udah selesai belum? Yang sudah selesai Nasirul sama Mentari ya? Ya Pak. Ya, yang lain? Pak Meran udah? Belum Pak, dikit lagi Pak. Ya. Mas Asep? Belum Pak, dikit lagi Pak. Yang Ya. bab 3 juga. Ya, kita tunggu. Sudah Pak, Udah. sudah. Ya, siapa yang mau itu? Mbak Mentari, coba silakan. Hasilnya gimana? Iya Pak. Ya. Yang 14 juta Hmm. ditambahkan dengan pembelian 24 juta, jadi Hmm. persediaan untuk jual 38 juta. Kemudian Hmm. yang 20 juta ditambahkan dengan 38 juta, kemudian persediaan untuk dijualnya jadi 58 juta. Nah, Hmm. terus untuk rasionya 38 juta dibagi 58 juta dapatnya 66%. Kemudian untuk persediaan berdasarkan ecer itu 46 juta. Penjualan berdasarkan ecer 46 juta. Kemudian persediaan airnya 58 juta dikurang 46 juta dapatnya 12 juta. Kemudian yang akhirnya lagi 12 juta dikalikan 66% dapatnya 7 juta 920. Sama nggak yang lain? Terus ongkos angkut gimana? Beda Ongkos Pak, angkut aku beda. tidak dimasukkan, Pak. Kenapa Mbak Mentari? Ongkos angkutnya enggak saya masukkan. Loh, gimana ceritanya? Dibuang, dimasukin kantong yang 2 jutanya. Masuk kos Pak. Bingung Pak, masukinnya di mana nih Pak? Ya, yang lain siapa lagi tadi? Mas Irul ya? Iya Pak. Ayo, Mas Irul. Untuk yang persediaan awal kosnya 14 juta, yang retail 20 juta Pak. Terus untuk pembeliannya 24 juta, yang kos sama yang retailnya 38 juta.
Untuk ongkosnya masuk di kos 2 juta. Jadi persediaan untuk dijual yang kos 40 juta, yang retail 58 juta. Rasionya 69%, penjualannya 46 juta. Jadi persediaan akhir ada 12 juta yang di retail. Iya. Persediaan akhir yang di kosnya jadi 8.275.862, Pak. Iya. Yang lain sama nggak? Ada yang lain lagi? Jadi berapa persediaan akhirnya tadi, Mas Ridol? Jadi 8.275.862, Pak. Ya. Jadi persediaan akhir apa namanya? Eceran tadi berapa? 12 juta. 12 juta ya? Iya, Pak. Kali 46%. 69. 69 tadi ya, 69% ya. Ya. Dapat 275.862. Sama nggak yang lain? Yang lain gimana? 9-nya dari mana, Pak? Ini antara Kos dibagi retail. 40 juta tadi dibagi 50 berapa tadi, Mas Ridol? 58 juta, Pak. 58 juta. Dapat 69 ya? Iya, Pak. 69%. 69%. Itu 69%-nya. Jadi 38 dibagi 40 juta. dibagi 58 ya? Iya, Pak. berarti yang 2 juta masuk ke 24 itu, Pak ya? Iya, masuk ke Iya. ini. Itu biaya Masuk kos. eceran. Iya. Ongkos angkut kan berarti- nambah. Berarti Kenapa, Mbak? 8.280 ya, Pak? Iya. Persediaan akhir tadi. Oh ya, oke. Sudah, Pak. Ya, Mas Ridol 8.200 ya? 275 275. 862. Ya. Itu ya. Nanti yang Mas Irul di share aja hasil hitungan Mas Irul. Kita lanjutkan dengan itu ya, metode harga pokok ya. Itu kalau dengan metode eceran. Kita lanjutkan dengan metode harga pokok yang selanjutnya. Gross profit method of estimasi inventory cost ya. Nah, persentase laba kotor diestimasikan dari tingkat aktual tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan setiap perubahan dalam harga pokok dan harga jual selama periode berjalan. Nah, jadi estimasi harga pokok adalah tingkat estimasi laba kotor dikali aktual penjualan, aktual yang sebenarnya ya. Jadi penjualan bersih yang sebenarnya. Nah, estimasi harga pokok penjualan adalah penjualan bersih sesungguhnya dikurang estimasi laba kotor. Jadi estimasi persediaan akhir adalah harga pokok barang tersedia untuk dijual dikurang harga pokok penjualan. Itu ya. Nah, kita lihat di sini contoh persediaan awal 57.000. Ada pembelian 180. Totalnya 237.000. Nah, penjualan dalam bulan Januari itu 250. Maka estimasi tadi misalkan diperkirakan 30% ya. Misalkan di sini estimasi gross profit itu 30%, berarti penjualan dikali 30%. 75 ya. Jadi 250 dikurang 75, maka estimasi
barang tersedia untuk dijual adalah 175. Nah, 237 dikurang 175 adalah 62.000. Ini estimasi persediaan akhir menurut estimasi laba kotor. 30 itu estimasi laba ya, 30%. Jadi 250 kali 30%, 75 tadi ya. Jadi 250 dikurang 75 laba berarti 175. Pokoknya kan gitu ya. Ini barang yang tersedia untuk dijual. Atau harga pokok barang yang tersedia untuk dijual 175. 75 itu adalah laba yang diharapkan gitu ya. Maka estimasi untuk persediaan akhirnya adalah 62.000. Bisa dipahami? Dipahami dulu. Ya. Jadi metode laba kotor ini berguna untuk mengestimasi persediaan pada laporan keuangan bulanan. Ya, sama juga tadi bulanan, triwulan dalam sistem periodik ya. Yang digunakan dalam sistem periodik. Kalau perpetual kan setiap saat sudah diketahui. Nggak usah diprediksi lagi, sudah diketahui ya. Kalau perpetual kan langsung ke persediaan dia. Nah, kalau bisa dipahami ya. Nah, coba yang ini. Coba ini. Bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan nggak ini? Bisa, Pak. Ya, ya coba silakan.
Berapa persediaan akhirnya? 247.500.000. 247.500. Iya, Pak. Salah nggak, Pak? Sama Pak. Salah ya? Sama. Sama, Pak. Sama. Sama Pak. Sama. 247. Iya, Pak. Nah, kita itu ya. Untuk estimasi laba kotornya berapa? 25% kali 207 2.790.000.000. 697.500. Jadi 2.790.000. Berapa? 2.092.500 ya? Iya, Pak. Ya. Berapa hasilnya? 247.500. Ya, 247.500 ya. Itu persediaan akhir. Nah, ada lagi yang ini. Ini kan masih sederhana. Nah, ini juga agak itu ya, sudah agak ini. Jadi kalau aslinya kan ada ini, ada pembelian, ada potongan, ada ongkos angkut, ada retur. Belum lagi ada yang hilang nanti di itu ya. Nah, macam-macam itunya. Nah, coba sekali lagi ini. Jadi hasil akhir tadi 247.500 ya. Ya. Ya Pak. Iya, Pak. Yang ini satu lagi coba. Berapa hasilnya? Belum Pak. 524 Pak. 524. 24 hasil akhir. Yang lain berapa?
Pak Amran berapa? Hajit berapa tadi Pak? Hajit 524 524 juta. returnya berkurang ya? Dikurang retur nggak? Iya, dikurang retur, dikurang potongan pembelian. Iya, 16. Berarti Sama pas. Pak. Lima dua empat. Sama. Ya. 200 kurang 18. 2372 miliar ya, itunya persediaan. Iya. Sama. Oke. Berapa persediaan akhirnya? 524 juta Pak. Sama Pak. Sama ya? Ya, 524 juta ya. Jadi yang aktif hari ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah 14, 20 ya? 20 orang. 22 Pak. Yang masuk. Yang masuk 14 tambah 6. Ya. Iya, 20 Pak, 20. 20. Yang kelihatan 21 itu Pak, 22 sama Bapak ini. Iya, 21 sama saya. Nurhayana keluar masuk itu Pak. Iya, banyak yang keluar masuk, keluar masuk. Sinyal itu Pak. Iya. Ya, maklum aja lah ada yang lagi di itu ya. Yang bisa aktif ini cuma 20, cuman yang lain yang 14 orangnya gimana? Yang lain? Menyimak aja masih nih Pak. menyimak saja. Ya, hasil akhirnya 524 juta ya. Persediaan akhirnya. Nah, yang lain ada kontrak jangka panjang. Ini persediaannya lain lagi ya. Ada berdasarkan, kan ada kontrak jangka panjang itu ada metode persentase penyelesaian, kemudian ada kontrak selesai. Nah, untuk persediaannya, cara perhitungannya bisa di sini ya. Kita lanjutkan saja dengan kontrak jangka panjang. Nah, kontrak pembangunan konstruksi jangka panjang seperti kontrak bangunan, perusahaan galangan kapal, pabrik pesawat terbang, dan sebagainya. Dalam mengelola hasil produksi memerlukan waktu yang relatif panjang, ya, atau pembangunan jembatan, pembangunan gedung biasanya lebih dari 1 periode akuntansi. Nah, masalah khusus yang timbul dari perusahaan ini terutama mengenai penentuan nilai persediaan dan pengakuan penghasilan atau pengakuan pendapatan. Nanti di instansi keuangan menengah 2 itu nanti ada perhitungan pengakuan pendapatan ya. Sama itunya dengan ini. Hanya di sini dari segi persediaannya saja ya. Nah, dalam akuntansi ada 2 metode untuk menghasilkan nilai persediaan dan pengakuan penghasilan, yaitu kontrak selesai dan persentase penyelesaian. Ada 2 ini ya, untuk konstruksi jangka panjang. Nah, metode kontrak selesai, nah dalam metode ini penghasilan dihitung pada saat kontrak konstruksi sudah selesai.
Nah, pada saat pekerjaan konstruksi sedang dikerjakan, belum ada penghasilan yang dapat dicatat. Ini untuk kontrak selesai ya. Nah, meskipun kontraktor telah menerima pembayaran secara berkala. Jadi nanti di akhir periode baru, di akhir kontrak baru bisa dihitung ya, berapa pendapatannya, berapa persediaan yang dikeluarkan gitu ya. Nah, kita ambil contoh saja di sini, suatu perusahaan kontraktor mengerjakan proyek yang diperkirakan akan selesai dalam waktu 2 tahun. Artinya lebih dari 1 periode, lebih dari 1 tahun ya. Dengan harga kontrak 810 juta, biaya yang terjadi untuk mengerjakan proyek tersebut tahun 2001 dan 2022 masing-masing 225 juta dan 324 juta. Nah, berdasarkan metode kontrak selesai, penghasilan konstruksi tersebut dihitung. Nah, beban gaji dan upah tahun ini, tahun 2021, 225, kas 225. Nah, maka untuk ini ya, perhitungannya, itu tahunnya masih itu ya. Jadi di tahun 2022, 810, tahun 2021 itu 225, dan tahun 2022 324. Totalnya 549. Jadi laba yang dihasilkan ada 261 juta ya. Ini untuk tahun 2022. Nah, jurnal. Jadi beban gaji, upah dan sebagainya, kredit kas 225, kemudian bangunan dalam pelaksanaan, kemudian mengkredit gaji dan upah yang ini tadi ya. Ini di tahun 2021 ya. Ini salah itunya ya. Nanti dirubah saja kalau ini. Nah, jadi tadi di ini 225, maka jurnal kedua ketika ini bangunan dalam pelaksanaan kreditnya gaji dan upah, mengkredit gaji dan upah yang ini tadi ya, 225. Kemudian di tahun 2022 bahan gaji dan upah 324, kas 324, kemudian jurnal kedua ketika akhir periodenya bangunan dalam pelaksanaan bahan gaji dan upah 324, mengkredit ini tadi yang di debit ya. Nah, ketika akhir periode itu bangunan dalam pelaksanaan yaitu 225. Ini ya, kalau kita hitung ini bangunan dalam pelaksanaan 225 tambah 324. Tiga 225, kemudian 324, berapa itu? 549. 549 ya? 549 juta. Ya, selisih dengan 810. 261 juta. Ya, dapatnya 261 juta itu ya, 810. $261 itu. Nah, maka bangunan dalam pelaksanaan kredit laba atas kontrak jangka panjang. Ini dengan kontrak selesai ya. Nah, maka di akhir periode kas kredit bangunan dalam pelaksanaan 810. 810 yang bangunan ini adalah
jumlah 225 tambah 324 tambah 261, dapat 800 ini ya. Maka kas yang kita terima adalah itu ya. Ini jurnal pada untuk kontrak jangka panjang. Nah, kalau untuk pendapatan dan laba kotor nanti ada perhitungan tersendiri. Ini untuk bahan ini ya, bangunan ini, bahan, gaji, upah dan sebagainya ini menjadi bangunan dalam pelaksanaan ya. Bahan dalam bangunan untuk bangunan dalam pelaksanaan. Jadi bahannya itu 225 dan 324. Selebihnya itu adalah labanya ya. Nah, sekarang persentase penyelesaian. Ini bisa dipahami ini tadi? Dua ribu enam itu 2021 ya. Jadi itu aja, kalau tulis tangan dibetulin aja. Ini karena ini nggak bisa itu, saya foto saja ini tadi. Jadi nggak bisa dirubah kalau foto ya. Bisa itu Pak dirubah Pak. Oh bisa ya? Ya. Diklik aja di tengah itu Pak 2 kali, nanti berubah jadi Excel dia. Oh iya. Boleh tanya Pak? Ya silakan. Yang menyangkut konstruksi ini Pak, kan biasanya di dalam kontrak itu kan ada memang lampion itu bahan, gaji dan upah, mungkin ada alat bantu sebagian konstruksi kan. Nah, untuk standar mutu biasanya itu kan di dalam analisa untuk satu pekerjaan itu sudah ditetapkan berdasarkan misal acuannya SNI oleh PUPR atau PM itu. Nah, memang diasumsikan HPS itu kan selalu menyesuaikan dengan yang dibuat pemerintah, itu sudah memasukkan keuntungan perusahaan sebagai jasa konstruksi gitu. Nah, apabila dari kita pihak kontraktor ingin mendapatkan keuntungan yang lebih daripada selisih yang sudah diasumsikan oleh pemerintah, itu kan ada risiko kita akan mengurangi kualitas gitu. Nah, apabila itu terjadi menurut serah terima pekerjaan, itu tidak bisa diterima oleh pemerintah karena berdasarkan pemeriksaan ternyata dari sisi akuntansi kita memang kita terjadi laba cukup tinggi gitu Pak. Tetapi apabila terjadi pekerjaan itu nanti tidak diterima karena kita sudah menyalahi spek yang sudah dibuat, kalau kejadian seperti itu bagaimana Pak kita mengkondisikan? Ya, makanya untuk perkiraan itunya harus disesuaikan. Nanti bukan di sini itunya ya. Sebetulnya bukan di sini kalau bicara laba kotor, pendapatan nanti di di akuntansi keuangan menengah 2 nanti ya. Itu ada pengakuan pendapatan nih. Saya buka sedikit ya. Nanti di akuntansi pengakuan pendapatan. Oke. Ya. Ini hanya menghitung untuk persediaannya saja. Iya. Iya. Oke. Ada di sini. Dan saya perlihatkan untuk yang ini pengakuan laba. Kalau yang pertanyaan Bapak tadi itu menyangkut pendapatan dan pengakuan laba kotor, ya. Mana akuntansi laba nikahan perlakuan? Nih pengakuan pendapatan. Nah, di sini nanti itunya ya, ada pengakuan pendapatan nanti.
Bisa dilihat ini. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, nanti ada ini perhitungannya ini. Harga kontrak, biaya saat ini sampai saat ini, kemudian estimasinya berapa gitu ya. Sampai kontrak selesai untuk tahun pertama, tahun kedua, dan ketiga misalnya. Total estimasi, maka dapat laba. Nah, untuk ini persentasenya berarti total apa namanya? Total biaya saat ini untuk tahun pertama ya, dibagi dengan estimasi total biaya. Misalkan untuk persentase penyelesaian nanti 25% misalnya gitu ya. Nah, kalau kontrak selesai tadi kan pada akhir periode saja dihitung. Sampai akhir periode. Nah, itu untuk menghitung persediaan saja tadi. Kalau ini yang kontrak selesai, dia di akhir periode saja di ininya. Nah, ini. Laba kotor, kemudian dari segi ini ya, kemudian persediaan tadi, piutangnya berapa, sisanya, kemudian penagihan berapa yang dibayar, bayar yang diakui, kemudian penagihan konstruksi, sisanya berapa nanti ya, berapa totalnya. Total, kalau ini 9 miliar, pastinya ya, di akhir periode dengan perhitungan-perhitungan tadi. Itu ya. Nah, memang belum nyambung ke sini atas pertanyaan tadi. Kita hanya menghitung persediaannya saja. Jadi di persediaan itu menyangkut apa tadi? Bahan bangunan ya. Karena tadi bangunan dalam proses istilahnya ya. Nah, ini bangunan dalam proses itunya. Ya, Pak Amrad ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ini atas bahan gaji dan upah itu merupakan apa namanya? Yang biaya yang dipakai untuk konstruksi jangka panjang. Nah, masalah laba atau itunya ini perkiraan laba saja, laba karena kelebihan dari pemakaian bahan gitu ya. Nah, kalau misalkan ini terlalu besar kata Pak Amran tadi, itu menjadi kecurigaan bagi pemerintah gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Karena ya. kita kan mengerjakan pekerja itu biasanya ada standar sih masalahnya kan. Ya, ada standar. Berarti kalau kebesaran ini, berarti perkiraan pemakaian bahan dan sebagainya juga terlalu besar gitu. Nah, maka di perkiraan awal itu ya, di ini. Atau ini bahannya di itu, Bahannya diperkecil, Pak, biasanya kalau kontraktor. bahannya diperkecil. Nah, kontraknya sudah ditetapkan dan itu pemerintah satu sisi sudah memberikan satu nilai keuntungan gitu. Tapi kita sebagai pelaksana kontraktor pasti mengacu pada semaksimal mungkin bahan dan tenaga kerja diminimalkan gitu kan. Iya. Nah, maksudnya tadi apabila itu yang dilakukan perusahaan kontraktor, ada kan risiko atau konsekuensinya kan berarti kita bisa melakukan pekerjaan di luar spek masalahnya kan gitu, Pak. Iya. Karena yang dihitung itu ya berdasarkan ini semua tadi ya. Nah, inilah yang menjadi nilai bangunan gitu. Jadi bahan, kemudian gaji, upah ini kan di luar ini. Kalau gaji kan yang biasanya gaji untuk pegawai tetapnya ya,
tetap dalam apa istilahnya menyangkut langsung dengan pelaksanaan. Kalau upah ini kan yang upah harian gitu ya. Nah, ini semua dijumlah. Nah, ini untuk caranya saja ya, masalah pelaksanaan dengan pemerintah biasanya kan juga ada itu ya. Ini cara perhitungannya saja ya, Pak Amran ya. Iya Pak, ya Pak. Mau diperkecil ini mau di itu ya, itu nanti kan. Dan juga kalau itu kan ada hal-hal yang lain lah gitu ya. Masalah ini diperkecil kan nggak bisa juga kalau memang bahan bangunannya segini terus diperkecil kan rugi juga perusahaan. Cuman ada trik-trik yang lain barangkali yang bisa dilakukan. Ya kan biasanya begitu kalau dengan urusan dengan pemerintah ya. Iya Pak, kakaknya nanti besi 10 dibilang digunakan besi 9 kan jadi 9. Padahal 10 pelaksanaannya kan gitu. dalam gambar speknya 10 gitu Pak. Itu korupsi namanya, Pak. Iya. Itu saya nggak bertanggung jawab kalau itu ini acara perhitungannya saja gitu. Bukan Pak Edi, itu kan asumsi kita bayangkan Iya, tetap korupsi namanya, Pak. Nggak ada alasan. Ini hanya perhitungannya saja, masalah pelaksanaannya kan itu apa udah bukan rahasia umum lagi lah, itu ya. Itu ya Pak Amran ya. Baik, yang ini apa persentase penyelesaian berdasarkan pelaksanaan proyek. Kalau tadi kan misalkan kontrak selesai itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun, ya. Maksimal 1 tahun ya kontrak itunya, kontrak selesai atau lebih dari 1 tahun, tapi misalkan pelaksanaannya di daerah gempa gitu ya, jadi nggak bisa diukur dengan persentase penyelesaian gitu. Nah, kalau persentase penyelesaian ini berdasarkan itu tadi yang saya itu tadi. Nah, biayanya berapa? Taskiran biaya penyelesaian berapa? Kemudian tiap-tiap periode berapa gitu ya. Nah, sehingga total biaya pekerjaannya berapa untuk tahun setiap periodenya. Nah, ini untuk menghitung laba kotor. Menyangkut laba kotornya ini ya. Nah, itu nanti bisa dilihat itunya ya. Dan dirubah saja tahunnya kalau ini. Sesuaikan dengan tahun ini. Tadi 2001 2022 ya. Ini 2001. Ya, masuk silakan. 2022. Oke. Ya. Ya, silakan dirubah nanti ya. Baik, kita cukupkan sampai sini. Ada mata kuliah lain kan setelah ini ya? Ada, Pak. Iya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya live ya.